Penangkapan ikan ramah lingkungan terus dikampanyekan Kementerian Kelautan dan Perikanan di seluruh pelosok Indonesia. Selain untuk menjaga kelestarian ekosistem perairan, juga demi keberlanjutan sumber daya ikan. Salah satu upayanya dengan inovasi alat penangkapan ikan ramah lingkungan berjenis bubu lipat, hasil perekayasaan Balai Besar Penangkapan Ikan Semarang di bawah Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. Di ruang workshop Balai Besar Penangkapan Ikan atau BBPI Semarang inilah, Yazid Zaini dan tim Prekayasa BBPI berkarya mengembangkan inovasi untuk membantu para nelayan meningkatkan hasil tangkapannya. Salah satu inovasinya adalah bubu lipat ikan, sebuah alat penangkapan ikan dengan sistem perangkap. Bubu ikan adalah alat tangkap yang umum dikenal di kalangan nelayan yang berupa perangkap ikan dan bersifat pasif. Alat ini berbentuk kurungan seperti ruangan tertutup sehingga ikan tidak dapat keluar. Jadi kita punya ide bubu lipat ikan itu berawal dari adanya bubu ikan yang ada di nelayan, itu hampir semuanya bentuknya fix. Jadi tidak bisa dilipat, sehingga dengan dimensi yang besar itu menyebabkan pengangkutan di atas kapal sangat terbatas. Kemudian penggunaan alat-alat yang alami di nelayan itu mempunyai waktu yang relatif singkat. Jadi kayak bubu ikan dari bambu itu hanya bertahan maksimal 3 bulan. Di sini konsepnya kita bikin bubu ikan yang ukurannya sama atau mendekati bubu yang biasa nelayan pakai, tapi ada penambahan fungsi efisiensi yaitu bisa dilipat, sehingga nelayan yang biasanya hanya mampu membawa sekitar 10-15 bubu di atas kapal, dengan adanya bubu lipat ini bisa lebih, bisa hingga sampai 40. Jadi ini sangat tidak memakan tempat, jadi hanya tumpukan aja di depan sedikit. Kemudian bahannya dari jaring sintetis dan besi, mempunyai lifetime atau umur ekonomis yang lebih panjang daripada bahan alami. Jadi dilipat itu kalau kondisi terlipat nanti dimensinya cuma kayak gini. Jadi dimensinya kayak gini. Tapi kalau sudah mau dipasang, jadi nanti ada dimensinya menjadi panjangnya itu 170, lebarnya 110, tingginya 60 cm. Jadi perbandingan antara waktu dilipat sama yang sudah terpasang itu bisa skalanya bisa sampai 15 kali. Lebih ringkas. Untuk mendapatkan desain final yang terbaik, Yazid selalu bertukar pikiran dengan para nelayan pengguna bubu ikan, sehingga seluruh aspek desainnya sesuai dengan kebutuhan para nelayan. Waktu uji coba bubu lipat ini, kita juga melibatkan nelayan bubu secara langsung. Jadi kita punya ide, kita bikin, kita titipkan ke nelayan, kita masukkan, minta masukan nelayan, kurangnya apa. Misalnya waktu pertama kali yang dikritiskan masalah lubang injap. Injap itu tempat masuknya ikan. Nah itu Pak, saya pencangan ya. Ini
12, dosisnya 12. Jadi pernah sampai berapa bulan dapat penghasilan? Kalau yang tebal bambu tadi kan bentuknya belakang agak yang lancip. Pertama dulu tak terlalu bawah Pak. Malah agak jangkanya sih deh. Kalau ininya agak besar, kalau ikannya banyak kan kita angkat dia nggak patah. Kalau udah berkarat nggak patah. Kalau ini masih baru kita angkat desa-desa saja. Nanti kalau udah berkarat. Hasil masukan dari nelayan itu kita bawa lagi ke Semarang, kita redesain lagi, kita bikin lagi, kemudian setelah jadi kita kirimkan lagi, kemudian nelayan menilai lagi, kemudian nelayan nyoba, kemudian ada masukan lagi, berkali-kali itu. Jadi pada akhirnya desain finalnya ketemu, nelayan oke, kemudian baru kita uji coba di nelayan. Secara prinsip mereka setuju dengan bubuk ini. Dia waktu uji coba mereka sangat antusias karena dengan bubuk lipat ini dia bisa bawa lebih banyak, kemudian hasilnya juga tidak kalah dengan bubuk yang biasa mereka pakai, terus lebih tahan lama. Dari segi biaya, harga satu buah bubu lipat ikan mencapai 3 kali lipat dibandingkan dengan bubu ikan dari bambu. Namun secara hitungan ekonomis menjadi lebih murah karena bubu lipat ikan buatan BBPI bisa dipakai kurang lebih selama 1,5 tahun dibandingkan dengan bubu ikan bambu yang harus diganti setiap 3 bulan. Bahan rangka bubu lipat ikan dari besi, kemudian nanti ada webbingnya dari jaring PE, itu mempunyai umur ekonomis lebih panjang dengan catatan dengan perawatan-perawatan. Karena ini mainnya di air laut, kemudian ini besi, itu ketika dari laut diangkat ke permukaan untuk disimpan atau untuk perbaikan, itu perawatannya hanya pada masalah engsel-engsel diolesi dengan minyak atau oli. Sehingga ketika mau digunakan lagi, itu fungsi engselnya ini masih berfungsi. Karena kalau tidak diminyaki biasanya karat. Jadi sifat besi kalau sudah dari air laut kemudian ditaruh di darat, itu akan karat. Ini diharapkan bisa bertahun-tahun. Meski hasil inovasi BBPI ini lebih unggul secara spesifikasi dan kepraktisan dibanding bubu ikan tradisional, namun tidak serta-merta mudah diterima para nelayan. Yazid dan timnya terjun langsung menemui para nelayan untuk mengenalkan bubu lipat ikan buatannya. Jadi ini saya mau ngenalin nih Pak, bubu yang bisa dilipat, tapi hasil tangkapannya masih nggak kalah sama yang bubu biasa. Jadi kalau pas dilipat bubunya kayak gini. Jadi kalau di kapal kan paling Praktis ya Mas nggak ya? makan tempat. Buka gini. Tinggal ditarik. Terus ada penguncinya kanan kiri Pak. Terus bubunya juga ukurannya kan mendekati ukuran bubu bambu Ya, Bapak. hampir sama. Ya, hampir sama. Kemudian dari sisi hinjap atau mulut masuknya ini menurut Bapak gimana? Apakah membuat ikan keluar lagi atau gimana? Kira-kira bisa nggak ini Pak? Maksudnya digunakan lah Bisa, sama ini kayak bisa bambu. ini. Bisa. Bisa. BBPI Semarang adalah salah satu unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan. BBPI berperan mengembangkan teknologi sarana penangkapan ikan bagi nelayan, melakukan dukungan terkait dengan kegiatan standarisasi dan sertifikasi, baik produk maupun personil, serta mengembangkan peningkatan usaha di sektor perikanan tangkap.
BBPI banyak melakukan terobosan-terobosan teknologi yang dibutuhkan untuk masyarakat nelayan. Tujuan utama dari teknologi untuk masyarakat nelayan tidak terlepas dengan manfaat baik secara ekonomi juga untuk menjaga kelestarian untuk keberlanjutan sumber daya ikannya. Banyak teknologi dikembangkan untuk memberikan nilai tambah dari usaha penangkapan yang lebih efisien dan lebih efektif. Terobosan yang dilakukan BBPI bertujuan mendorong kemajuan usaha di sektor perikanan tangkap, terutama nelayan skala kecil yang jumlahnya sangat besar. Khususnya tantangan terbesar memang untuk di sektor perikanan tangkap dengan kondisi saat ini dominasi usaha penangkapan ikan 80% ya itu dimiliki oleh nelayan masih skala kecil, sehingga tantangan besar inilah menjadi tantangan bagi kami di BBPI Semarang untuk mendukung usahanya untuk bisa meningkatkan dari berbagai aspek unit penangkapannya, di mana nelayan adalah nelayan yang memiliki taraf hidup yang termasuk yang paling tertinggal dari sisi usaha yang dengan risiko yang sangat tinggi. Selain bumbu lipat ikan, hingga saat ini BBPI telah melakukan berbagai inovasi dalam mengembangkan alat penangkapan ikan lain yang ramah lingkungan bagi nelayan. Fenomena LDFG atau Lost and Discard Fishing Gear turut menjadi perhatian para perekayasa BBPI untuk menciptakan alat penanda ghost fishing. Ghost fishing adalah keadaan hilang atau rusaknya alat tangkap, namun masih bisa membuat ikan terperangkap. Ghost fishing menjadi isu global karena dengan banyaknya sampah di laut, berdampak mengganggu ekosistem di laut. LDFG istilahnya. Jadi setiap alat tangkap kedepannya itu ada tandanya atau ada penandanya. Jadi nanti ada nomor serinya juga sehingga terdaftar. Kemudian fungsinya kalau alat tangkap itu hilang, nanti bisa yang menemukan tandanya itu bisa lapor kemudian dikembalikan sehingga mengurangi ghost fishing. Berbagai upaya inovasi BBPI dalam perbaikan teknologi alat tangkap ikan terus dilakukan agar mutu ikan hasil tangkapan dan sumber daya di laut tetap terjaga. Jadi, mana Pak? Lampung telah mengeluarkan kita punya nama Tugu. Ini fungsinya untuk mencegah posisi jadi ghost trap jika di kemudian hari alat tangkap ini hilang di perairan.
ada cuaca buruk, kita kan takut gitu. Takutnya kan di atas Mas, anginnya kencang. Nah itu. Oh, karena dia tinggi. Iya. Pengaruh tuh Pak? Pengaruh banyak Mas. Itu. Jadi dari kadang ada yang sampai bisa tenggelam. Gitu. Keberhasilan Ari dalam menggunakan bubu lipat ikan akhirnya menarik minat banyak nelayan lain. Di Karimun Mas, banyak yang menginginkan, cuma belum ada yang jual dan belum tahu model yang sesungguhnya. Cuma saat itu saya aja gitu. Oke, satu hal lagi nih Pak, setelah Bapak pakai bubu ini, Bapak cerita nggak ke teman-teman yang lain dan apa? Ya cerita, sampai-sampai bubu saya ya kena teman atau ya kesangkut teman, dia pakai. Ya aku mencoba silakan pakai untuk uji coba. Selama ini dia merasa bubu ini yang berhasil. Bahkan sampai temannya cerita bubu dari saya itu yang menghasilkan. Dan mereka semua pengen ini. Iya Mas, pengen semua ini, cuma dia belum tahu, belum lihat. Bahkan kemarin ada teman saya yang dari Pulau Nyamuk meminta bubu saya untuk buat contoh. Ya aku kasih satu buat contoh. Bubu lipat seperti ini. Jadi fase yang paling berat menurut saya itu keberterimaan nelayan. Jadi kita mungkin mudah saja bikin inovasi-inovasi, tapi sampai tahap keberterimaan nelayan itu yang paling susah. Jadi ada juga inovasi kita yang sampai nelayan dalam artian nelayan susah menggunakan, bukan dalam artian teknisnya, tapi mungkin kenyamanan atau kebiasaan baru dan lain sebagainya. Jadi tantangan terbesarnya adalah keberterimaan nelayan, sehingga nelayan bisa menggunakan, bisa memakai dan merasa membutuhkan. Itu dianggap nilai goal yang paling terakhir buat kami.